Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh dong lambaikan tangannya shalom. Saya mau lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat. Amin. Kita semua dalam perlindungannya Tuhan. Tuhan pelihara kita sepanjang tahun kemarin dan kita ada di awal tahun 2024. Itu satu anugerah yang besar dalam hidup kita. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Saudara. Masih di awal tahun ya. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang baru juga untuk kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya diberikan tema yang luar biasa Bapak Saudara, yaitu life full of blessings. Ya, hidup yang penuh dengan berkat. Seberapa banyak yang ingin hidupnya penuh berkat? Boleh lambaikan tangannya? Saya yakin semuanya pasti kepingin hidupnya penuh dengan berkat. Nah, kita perlu bersyukur Bapak Saudara, kita ada di tempat ini, kita ada di GES. GES ini punya visi yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena GES punya visi menjadikan kita keluarga emunah yang apa? Berhasil dan berbahagia. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Keluarga emunah yang berhasil dan berbahagia. Nah, hari ini saya akan bagikan ya bagaimana kita bisa menghidupi ya menjadi keluarga yang emunah, yang berhasil dan berbahagia supaya life full of blessing itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya hari ini cuma bagikan 2 poin Bapak Saudara ya, secara sederhana saya ingin bagikan cuma 2 poin. Jadi hari ini saya akan tekankan banyak ke dalam keluarga. Karena apa? Visi kita adalah menjadikan jemaat ya, orang-orang yang di tempat ini menjadi keluarga yang emunah. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama, Bapak Saudara bisa lihat di layar di depan atau Bapak Saudara bisa boleh untuk mencatat di handphonenya atau di bukunya ya. Di sini perikopnya berjudul apa? Berkat atas, ayo Bapak Saudara, berkat atas apa? Rumah tangga, ya. Artinya berkat atas keluarga. Ya. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Bapak Saudara kalau ingin hidupnya berbahagia menurut ayat ini, ya dikatakan apa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Enggak cuma sampai di situ, tetapi hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi poin yang pertama Bapak Saudara ingin saya bagikan kalau ingin kita hidup ya penuh dengan berkat, dengan kebahagiaan di dalam keluarga, yang pertama yang sangat penting kita harus hidup takut akan ya, mungkin ini sederhana, ya, sangat basic. Tapi ini kuncinya Bapak Saudara. Hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditujukannya. Artinya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Sebab firman itu yang akan menunjukkan jalan-jalannya dalam hidup kita. Ya, mungkin kedengarannya Bapak Saudara sangat basic ya Pak ya, dasar sekali ya Pak. Nah justru ini yang jadi dasar Bapak Saudara. Kalau kita ingin hidup diberkati, berbahagia, firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Ya, takut akan Tuhan itu kalau bahasa aslinya ya, artinya begini, kita respect, ya, kita respect, kita honor, menghormati, ya, Bapa di surga. Dan juga artinya begini, kita sadar siapa diri kita ini. Kita menyadari di mana posisi kita. Ya, kita ini ciptaannya Tuhan, Dia pencipta. Ya, sudah seharusnya kita harus menghormati pencipta kita. Ya, kita ini siapa? Kita ini anak. Sebagai anak sudah seharusnya kita menghormati orang tua. Itu takut akan Tuhan, sepertinya. Seperti itu maknanya Bapak Saudara. Kalau lebih sederhana begini,
takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bisa ngajeni Tuhan. Ya. Baca sama-sama, 2, 3. Orang, belum semua. Baca sama-sama, 2, 3. Orang, ngajeni. Ya. Tahu enggak ngajeni? Ya. Ngajeni menghormati. Kita sama orang tua pasti menghormati. Sama manusia aja kita bisa menghormati Bapak Saudara. Apalagi sama Tuhan. Ya, kalau kita ngajeni orang tua kita, ya, kita nggak akan berani untuk melakukan yang sembarangan, betul? Kita nggak akan berani melakukan hal-hal yang mendukakan hati orang tua kita, melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang sembarangan. Nggak akan berani karena kita menghormati. Demikian juga dengan kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, kita harus bisa menghormati. Artinya engkau hidup sungguh-sungguh, hidupmu tidak sembarangan, ya. Engkau tidak hidup di dalam dosa, engkau tidak hidup dalam kejahatan, tapi engkau bisa menghormati Sang Pencipta, Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Jadi nggak bisa ya kita ngomong aku hidup takut akan Tuhan, tapi engkau hidup dalam dosa. Engkau tidak mengasihi samamu, engkau tidak mengasihi saudaramu, mengasihi keluargamu, ya. Jadi Bapak Saudara, kalau kunci yang pertama untuk kita bisa berbahagia menurut Mazmur 128 tadi, ya, kita harus hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang difirmankan, yang diperintahkannya kepada kita. Yang mau katakan amin. Ya, kita lihat ayat keempat. Ayat keempat, ya kita lompat ayat keempat dulu. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan ini datang untuk orang laki-laki? Ya, di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, siapa yang jadi kepala keluarga? Suami, laki-laki, betul enggak? Ya, jadi firman ini ya datang buat laki-laki. Di sini yang laki-laki boleh katakan yes. Yang laki-laki katakan yes. Nah, ini firman Tuhan buat saudara ya. Sesungguhnya demikianlah akan apa? Diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak ya, kalau engkau ingin diberkati, takut akan Tuhan. Tuhan sudah mendesain sebuah keluarga ya. Laki-laki itu sebagai suami dan sebagai kepala. Makanya disebut kepala keluarga. Nah, kepala ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Ya, kalau seorang suami, ya, dia bertanggung jawab atas keluarganya. Dia harus menafkahi keluarganya. Dia harus apa? Mencukupi keluarganya. Dia harus melindungi keluarganya. Itu tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami. Ya. Dan juga yang tidak kalah penting, ya, seorang suami dia juga bertanggung jawab ya atas kerohanian keluarganya. Gak ada amin, ya. Seorang suami ya, orang laki-laki yang aku tahan Tuhan, dia bertanggung jawab ya atas kerohanian keluarga yang dipimpinnya. Amin. Kalau engkau seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, engkau pasti akan membawa keluargamu juga akan takut akan Tuhan. Kalau engkau seorang suami yang mengasihi Tuhan, ya, engkau bertanggung jawab membawa keluargamu juga untuk mengasihi Tuhan, termasuk anak-anakmu. Karena apa? Karena gini, banyak keluarga ya yang saya lihat, saya temui. Karena orang tua hanya menekankan yang penting anakku pinter, anakku juara, anakku berprestasi. Tetapi lupa bahwa ada satu tanggung jawab yang orang tua punya. Untuk apa? Membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Artinya mereka harus bertumbuh secara rohani Bapak Saudara. Tahun lalu di akhir tahun saya tanya anak-anak youth, kayak saya pelayanan di anak-anak youth ya. Saya tanya begini, seberapa banyak teman-teman ya yang mengalami kebaikannya Tuhan? Angkat tangan semuanya ya. Sekarang
Coba ceritakan sama teman sebelahnya berdua-berdua kebaikan Tuhan apa yang kalian alami. Ya, mereka cerita-cerita Bapak Saudara, saya keliling. Dan atas ada satu anak tanya begini, Kak, kebaikan Tuhan itu apa toh? Duh, saya kan kaget loh ya. Loh kebaikan Tuhan itu kamu gak tahu. Loh kamu ini sekarang sehat itu karena kebaikannya Tuhan loh. Kamu punya keluarga yang baik itu karena kemurahan Tuhan loh, anugerahnya Tuhan. Loh saya sehat kan memang sewajarnya saya sehat Kak. Saya punya keluarga, papa mama yang baik ya memang ya kayak begini keadaannya. Ya, saya bisa sekolah, saya punya rumah, saya di keluarga yang baik, ya memang sewajarnya begini gitu loh. Ternyata mereka nggak mudeng Bapak Saudara. Ya, bahwa apa yang mereka punya hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Secara rohani mereka nggak mengerti. Ya, karena belum mengalami. Nah, ini tugas para orang tua. Ya, untuk apa? Mendidik mereka, membawa mereka ke dalam kebenaran. Ya, kalau di bangsa Israel itu ada yang namanya Shema Israel Bapak Saudara. Ya, di Ulangan 6, kita buka Ulangan 6 ayat ke-5 ke-6 dikatakan gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya gini, bangsa Israel, orang Yahudi ini, setiap hari mereka ini berdoa Bapak Saudara. Dan ini yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Berulang-ulang. Diajarkan supaya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Mereka diajarkan untuk mengenal Tuhan. Dan itu dikatakan apa? Mereka mengajarkan berulang-ulang. Ketika engkau duduk di rumahmu, ya. Duduk di rumah bersama-sama keluarga ketika apa Bapak Saudara? Ketika makan bersama. Orang tua ajari anak-anakmu tentang firman. Dikatakan tadi ayat sebelumnya. Ketika dalam perjalanan ya, ketika kita pergi sama-sama ya, mungkin nganterin sekolah, jemput sekolah, pergi kemana. Ya, dalam perjalanan kita punya waktu bersama. Pakai waktu untuk mengajarkan. Supaya anak-anak kita ngerti. Kemudian apa? Apabila engkau berbaring waktu tidur. Ya, sebelum tidur diomongin lagi. Apabila engkau bangun tidur diomongin lagi. Artinya apa? Sepanjang hidupnya ya diberikan firman. Diajar supaya kerohaniannya bertumbuh Bapak Saudara. Ini yang seringkali kita tidak melakukannya, lupa. Seakan-akan gini, Pak, tanggung jawabnya anak saya untuk menerima firman, menerima Tuhan Yesus itu ya saya kasih ke sekolah minggu Pak. Setiap minggu dia ke gereja Pak, ikut Star Kids. Wah. Setiap minggu ya ikut sekolah minggu. Bapak Saudara, sekolah minggu itu cuma 2 jam maksimal. Bagaimana mungkin kerohanian kita bisa tumbuh cuman kita dari 2 jam saja. Sedangkan waktu terbanyak kita ada di mana? Di rumah, dengan anak-anak kita ada di rumah. Makanya kita harus mengajarkan anak-anak kita juga hidup takut akan Tuhan. Kita harus mengajarkan nilai-nilai kepada anak kita supaya apa? Mereka juga bisa kayak orang tuanya, ngajeni Tuhan. Amin. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, dia akan membawa anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Kalau orang tuanya ngajeni Tuhan, dia akan membawa anak-anaknya juga bagaimana caranya untuk ngajeni Tuhan. Dan percayalah Bapak Saudara, kalau hal ini terjadi dalam hidupmu, ya, firman Tuhan katakan
engkau akan berbahagia, keluargamu akan diberkati. Katakan amin. Nah ini tanggung jawab seorang laki-laki tadi ya. Kita lanjut. Mazmur 128 tadi, ayat yang kedua. Ini berkatnya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Engkau laki-laki, engkau pria, engkau suami, ketika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh dan engkau menikmati hasil jerih payahmu, dikatakan engkau berbahagia dan baiklah keadaanmu. Artinya engkau pria-pria, engkau laki-laki, suami, engkau harus bekerja ya dengan tanganmu dikatakan. Jadi Tuhan kasih kita tangan kita untuk apa? Bekerja. Dan kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, hasil jerih payah tanganmu dikatakan ya, engkau akan menikmatinya, engkau akan memakannya ya. Apa yang engkau upayakan, apa yang engkau perjuangkan, apa yang engkau kerjakan, itu enggak sia-sia. Tetapi engkau bisa memakannya. Sehingga engkau berbahagia dan dikatakan baiklah keadaanmu. Pria-pria yang mau katakan amin. Ya. Terus berkat apa lagi? Ayat selanjutnya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, istrimu akan diberkati Tuhan. Istrimu akan bisa mengelola rumah tangga, ya. Istrimu akan menjadi berkat di dalam rumah tanggamu seperti apa? Pohon anggur yang subur. Enggak hanya itu, ya. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya anak-anakmu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat seperti tunas pohon zaitun, Bapak Saudara. Saya yakin pasti kita semua rindu ya, kita diberikan istri yang diberkati, anak-anak yang kuat ya. Dan ayat selanjutnya, ayat keempat, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, artinya Tuhan memberkati dari tempat kediamannya. Tuhan memberkati kita dari surga. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kebahagiaan Yerusalem bicara tentang apa? Yerusalem bicara tentang keluarga. Ya. Ingat kisah para rasul 1 ya, ayat ke-8 ya. Ketika engkau menerima kuasa, engkau akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Di mana? Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang keluarga. Ya, Tuhan akan memberkati engkau dari surga supaya engkau melihat kebahagiaan keluargamu seumur hidupmu. Amin. Dan yang ayat ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, artinya engkau melihat cucu-cucumu. Artinya apa? Engkau diberi umur panjang Bapak Saudara. Amin. Sini siapa yang rindu lihat cucu-cucunya? Ada? Semuanya ya, rindu lihat cucu-cucunya. Betapa bahagianya ya. Saya mau tanya nih, yang sudah punya cucu, betapa bahagianya kumpul sama cucu-cucu, betul? Pak Utomo ya. Banyak waktunya sama cucu-cucu ya Pak, lebih bahagia Pak ya. Itulah kebahagiaan dalam keluarga Bapak Saudara. Yang sudah punya cucu bisa merasakan. Ya, yang belum ya nantikan ya. Hidupi firman ini, Tuhan akan memberkati engkau, ya dikatakan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi ternyata berkat itu tuh tidak hanya ya, bukan kita ngomong tentang uang, bukan ngomong tentang materi, tetapi apa? Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, ya surga itu ada di dalam keluarga kita, amin. Itulah yang dikatakan kita berbahagia. Maka itu kunci yang pertama untuk kita bisa hidup penuh dengan berkat, hidup sebagai keluarga emunah yang berhasil, yang berbahagia. Yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya. Ngajeni Tuhan Bapak Saudara. Enggak cuman orang tua, ya orang tua juga bertanggung jawab, ajarin anak-anakmu juga. Dan saya percaya kalau hidupmu ngajeni Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat itu datang ke dalam rumahmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Kemudian poin yang kedua, poin yang terakhir, kunci untuk kita bisa mengalami hidup penuh berkat, yaitu apa? Jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi keluarga Emunah itu sendiri Bapak Saudara. Sebab jelas, janjinya jelas di dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat, ini janji Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi kalau engkau ingin hidupmu penuh dengan berkat, ya, life full of blessing, salah satu syaratnya ini. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau hari ini saya ingin bagikan konteksnya dalam keluarga. Engkau suami-suami, jadilah suami yang dapat dipercaya. Enggak ada amin? Engkau suami-suami, jadilah suami yang dapat dipercaya. Engkau istri-istri, jadilah istri yang dapat dipercaya. Anak-anak, engkau jadilah anak-anak yang dapat dipercaya. Maka ya janji Tuhan, engkau akan mendapat banyak berkat. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Orang yang dapat dipercaya itu maksudnya apa? Ya, saya bagikan dari sudut pandang yang berbeda Bapak Saudara. Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Ya, orang yang dapat dipercaya artinya begini. Orang yang dapat dipercaya tidak ada hal yang disembunyikan di dalam hidupnya. Ya, saya ulangi. Orang yang dapat dipercaya, ya, tidak ada hal yang disembunyikan di dalam hidupnya. Konteksnya ini dalam keluarga. Ya, kalau saya panggil suami-suami, katakan yes gitu ya. Suami-suami, adakah yang kau sembunyikan dari istrimu? Wah, no, ya. Istri-istri katakan yes. Istri-istri, adakah yang kau sembunyikan dari suamimu? Yes, loh. Kok malah yes? Ya. Engkau para istri, adakah yang kau sembunyikan dari suamimu? No, ya enggak ada. Ya. Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, harus apa? Terbuka, Bapak Saudara. Sebab apa? Kunci hubungan yang kuat ya adalah adanya rasa saling percaya satu sama lain. Ya. Bapak Ibu setuju nggak dengan saya? Kunci hubungan yang kuat dalam keluarga adalah rasa saling percaya satu dengan yang lain. Artinya ada trust. Ya, ada trust. Engkau bisa dipercaya. Ya, artinya ada trust dalam keluargamu. Tidak ada hal yang tersembunyi Bapak Saudara. Hari ini coba cek apa yang kau sembunyikan dari pasanganmu. Coba cek apa yang kau sembunyikan dari orang tuamu, dari keluargamu. Mungkin masa lalumu, ya. Mungkin hal-hal yang membuat engkau malu, ya. Tapi percayalah Bapak Saudara, kalau kita dalam satu keluarga yang takut akan Tuhan, ya, keterbukaan, kejujuran itu menjadi dasar nilai, ya, dan kasih itu yang menjadi pengikat di dalam keluarga kita. Saya mau tanya di sini siapa yang handphonenya nggak ada passwordnya? Wah, ada beberapa handphonenya nggak ada passwordnya. Siapa yang handphonenya ada passwordnya? Ada? Pasanganmu tahu nggak passwordnya? Oh tahu. Kalau ATM-nya tahu nggak? Oh tahu, luar biasa Pak Indra ya. Tidak ada yang disembunyikan ya. Tapi pertanyaannya begini, ya, coba itu sama anakmu, ya. Coba pulang nanti saya challenge, ya, pinjamlah HP anakmu, dikasih gak? Ya? Nah, papa pinjam HP-mu sebentar ya. Kira-kira dikasih gak? Dikasih, pasti gini, bagian besar nih, buat apa Pak? Betul nggak? Nah, atau nih, mama pinjam HP-mu nih, buat apa mah? Nggak apa-apa. Kalau dijawab nggak apa-apa pasti nggak dikasih. Ya, ya atau suami, mah pinjam HP, buat apa? Kan gitu. Ya, kalau kita tidak ada yang kita sembunyikan ya kita kasih aja, betul nggak? Karena kita merasa aman, ya. Tapi coba kalau ada yang disembunyikan, nggak akan dikasih.
terutama orang tua sama anak ya. Saya pernah di youth juga challenge. Saya kasih 100.000 ya bagi teman-teman yang handphonenya boleh saya pinjem. 10 menit ya. Enggak ada yang ngasih Bapak Saudara. Oke, naik jadi 500.000. Siapa yang mau 500.000? Ya, ada yang angkat tangan. Syaratnya handphonenya saya pinjem. Enggak jadi Bapak Saudara. Lebih milih handphonenya daripada dapat berkat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada trust. Karena tidak ada yang namanya kepercayaan. Nah ini sangat disayangkan kalau terjadi dalam keluarga Bapak Saudara. Bayangin kita hidup berkeluarga ya pasangan, kalau nggak ada trust, mana bisa sih ada berkat? Mana bisa sih kita bahagia? Kalau ada yang kita sembunyikan dari istri kita, nggak akan pernah hidupmu bahagia. Pasti hidupmu akan dihantui dengan apa? Ketakutan. Ya, betul Ibu? Wah, pengalaman Ibu ya. Terus kalau kita ada yang kita tutup-tutupi ya, nggak akan kita merasa sukacita Bapak Saudara. Nggak bisa berbahagia. Khawatir terus. Padahal nggak kenapa-napa loh. Ya. Jadi ternyata orang yang dapat dipercaya bukan hanya sekedar dalam pekerjaan, ya, dalam hal keuangan, tetapi di dalam berhubungan kita dengan pasangan, kita harus dapat dipercaya. Salah satu contohnya ya, ada trust. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Demikian kehidupan rohani kita sama Tuhan. Tuhan tahu segalanya Bapak Saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya, kita akan membuka segala sesuatunya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Karena kita percaya. Ya, dan saya berharap, ya saya berdoa, trust itu ada di dalam keluargamu, ya, keluarga saudara semua, sehingga ada berkat Tuhan mengalir atas keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba bayangin, ya, kalau anak-anak nggak trust sama orang tua, dia lebih trust sama temannya, ya. Betapa sedihnya jadi orang tua. Orang tua kan merasa, wah aku tidak dipercaya. Ya. Wah anakku lebih percaya orang lain. Kan seringkali kita ketemu gini ya. Saya sering ketemu gini. Ton, tolong anakku omong-ono. Ya. Dia tuh kayak begini-begini. Loh, Om, kenapa nggak ngomongin sendiri anaknya? Kalau tak omongin nggak nurut, ya, mendingan kamu yang ngomongin, dia nurut sama kamu. Loh kan aneh kan Bapak Saudara? Sering ketemu begitu enggak? Ya. Artinya apa? Antara anak dengan orang tua tidak ada rasa percaya. Ya. Orang tua enggak percaya sama anak, anak enggak percaya sama orang tua. Lah kalau kayak begini, mau keluarganya bahagia Bapak Saudara? Mustahil. Mau keluarganya diberkati, sulit. Betul enggak? Karena enggak ada percaya tadi. Tetapi hari ini kalau semuanya itu terjadi, Bapak Ibu Saudara ngalami, ayo mulai. Hubungan itu ya tidak terjadi semalam Bapak Saudara. Hubungan itu dibangun setiap hari. Betul? Ya, kepercayaan itu dibangun sedikit demi sedikit setiap hari sampai kapan? Sampai selamanya. Karena kepercayaan itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya Bapak Saudara. Dan kalau engkau orang tua sudah kehilangan kepercayaan dari anakmu, boro-boro bisa berbahagia, ya, pasti sedih. Amin. Orang yang dapat dipercaya yang kedua, ya, orang yang dapat dipercaya pasti bisa saling menjaga. Ya. Kenapa engkau kehilangan kepercayaan dari anak-anakmu? Mungkin ketika anakmu mau curhat, Pak, kau malah menghakimi, memang kamu anak bodoh, kamu memang gini, memang kamu gini. Loh, aku ini mencari sesuatu tetapi malah dihakimi Bapak Saudara. Bagaimana kepercayaan itu bisa muncul kalau kita tidak bisa dipercaya. Ya. Jadi orang yang dapat dipercaya pasti saling menjaga. Di dalam keluarga ya, tidak ada keluarga yang sempurna Bapak Saudara. Saya pun ya bukan orang yang sempurna.
Saya bisa berbuat salah, istri saya bisa berbuat salah, tetapi ketika kita berbuat salah, ya, jangan diumbar keluar. Setuju Bapak Saudara? Jangan update status di medsos. Ya. Suamiku nyebelin. Ya. Istriku nganyel ke, misalkan gitu loh ya. Sebenarnya cuman itu. Sebenarnya apa sih? Kita update status itu untuk apa sih? Supaya ingin diperhatikan, betul nggak? Ketika ada orang yang memperhatikan, kenapa? Nah, permasalahan terjadi, nyantol Bapak Saudara. Nyantol ya, akhirnya terjadi apa? Perselingkuhan dan lain sebagainya. Dimulai dari apa? Engkau tidak bisa saling menjaga, engkau tidak percaya sama pasanganmu. Karena sejatinya tidak ada orang yang sempurna Bapak Saudara. Engkau harus bisa saling menjaga. Jangan bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Pak, kamu nggak kayak Pak Hendra, Pak. Pak Hendra itu tiap akhir tahun keluarganya selalu diajak jalan-jalan ke luar negeri. Papa mana pernah? Bapak Saudara, bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini, ya, bagaimanapun suamimu, bagaimanapun istrimu, bagaimanapun pasanganmu, anak-anakmu yang sekarang ini engkau miliki, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Jangan dibanding-bandingkan, Bapak Saudara. Itu yang terbaik, meskipun ada kekurangan, tetapi kita bisa saling menjaga. Amin Bapak Saudara. Saya sama istri saya punya komitmen begini. Dari awal kita menjalani hubungan, sebelum menikah pun saya sudah punya komitmen begini. Saya tidak akan mau pergi berdua dengan lawan jenis. Ya. Saya tidak mau pergi berdua dengan lawan jenis. Artinya gini, saya kan sama Monica ya, saya tidak akan pernah pergi berdua dengan cewek lain. Meskipun itu urusan pekerjaan, urusan pelayanan, apalagi konseling Bapak Saudara. Ya, itu komitmen saya. Dan saya tidak akan pernah curhat atau menerima curhat dari lawan jenis. Karena apa? Karena kita saling menjaga. Ya, istri saya juga demikian. Dia juga bekerja, dia punya klien, dia punya customer. Ya, kalau ada pertemuan-pertemuan yang harus berdua, pasti akan ngajak pihak ketiga. Supaya apa? Kita saling menjaga Bapak Saudara. Ya, saya percaya sama istri saya, ya. Saya juga dapat dipercaya oleh istri saya. Supaya apa? Hubungan ini terjadi, trust itu terjadi. Ya. Saya tidak membatasi kok, orang mau curhat sama saya boleh. Tetapi kalau itu wanita, saya akan arahkan ke istri saya. Kamu cerita sama istriku. Ya. Istriku juga demikian. Ya, kalau ada cowok cerita sama dia, akan diarahkan kamu ngomong sama suamiku. Ya, kita sama kok. Ya. Jadi ini dibangun Bapak Saudara, nggak bisa terjadi ujuk-ujuk. Dibangun. Maka itu ada satu statement yang luar biasa ya, butuh komitmen untuk kita memulai sesuatu dan butuh konsisten untuk menyelesaikannya. Ya, saya ulangi, butuh komitmen untuk memulai sesuatu dan butuh konsisten untuk menyelesaikannya. Kalau engkau sudah komitmen untuk membangun kepercayaan, membangun keluarga, ya, komitmen dan kau lakukan harus konsisten sampai selamanya Bapak Saudara. Sebab kalau kita putuskan untuk kita membangun sebuah rumah tangga, membangun sebuah keluarga, ya, itu satu kali untuk selamanya. Itu komitmen kita di hadapan Tuhan, betul ya? Dan kita harus konsisten menjalaninya. Gak bisa dijol kayak Pak, gak bisa. Ya, yang bisa memisahkan siapa? Maut. Itu. Dan kalau hal ini terjadi Bapak Saudara, kita hidup takut akan Tuhan, ya. Setiap anggota keluarga hidup takut akan Tuhan. Setiap anggota keluarga bisa dipercaya, ya. Maka pasti akan ada yang namanya unity di dalam keluarga tersebut. Amin. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, saya undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Mazmur 133.
Sebelum ini, saya mau kasih satu contoh Bapak. Saya diingatkan ini, sebelum Mazmur 133 di take down dulu. Ya. Saya ingat cerita tentang Nuh Bapak Saudara. Di Kejadian 9, Bapak Saudara kalau pulang bisa baca di rumah. Kejadian 9 itu bicara gini. Ketika Tuhan menghukum dunia ini manusia dengan air bah. Ya. Tuhan kasih air bah, Nuh dan seisi bahteranya selamat. Ya. Kemudian air bahnya sudah surut, Nuh keluar dari bahtera. Ketika Nuh keluar dari bahtera, dia mendirikan sebuah mezbah persembahan kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ Nuh adalah seorang petani, Bapak Saudara. Apa yang dilakukannya? Dia mengerjakan kebun anggur. Jadi Nuh ini adalah pengusaha wine pertama di dunia. Ya, dia pekerja kebun anggur. Dan dikatakan di situ karena dia mencicipi anggur, di situ dikatakan Nuh menjadi mabuk dan dia telanjang di dalam kemahnya. Nah, anak Nuh ada 3 Bapak Saudara, siapa? Sem, Ham, Yafet. Ya, Ham ini masuk ke dalam kemah, lihat papanya telanjang. Kemudian dia keluar, dia ngomong sama saudara-saudaranya, kurang lebih kayak gini, papa telanjang. Ya, dia ngomong begitu kepada saudara-saudaranya, kepada Sem dan Yafet. Kemudian apa yang dilakukan Sem dan Yafet? Mereka ambil kain, ya mereka berjalan mundur masuk ke dalam kemah Bapak Saudara. Ya, kainnya itu di atas pundak begini, berjalan mundur sehingga menutupi Nuh dan mereka tidak melihat Nuh telanjang. Jadi dikatakan mereka anak-anaknya ini tidak melihat auratnya Nuh. Karena apa? Mereka menjaga, ya. Karena keluarga ini kan saling menjaga. Sehingga Nuh tidak lagi telanjang. Dikatakan setelah itu, setelah Nuh sadar dari mabuknya, dia diceritain apa yang terjadi. Ya. Oh Nuh tadi kamu mabuk gini-gini, anak-anakmu begini-begini. Dan lihatlah Bapak Saudara apa yang dikatakan Nuh. Ya, dia katakan terkutuklah kamu, siapa? Hai Kanaan, Kanaan itu si Ham. Ya, engkau akan menjadi bangsa yang paling hina, ya, dari kaummu. Tetapi si Sem dan Yafet, dia yang menjaga ayahnya, ya. Diberkatilah mereka. Ya, kediamanmu akan menjadi diperluas. Ya, diberkati Bapak Saudara. Jadi gini, poinnya adalah begini Bapak Saudara. Orang yang dapat dipercaya tadi pasti saling menjaga, ya. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita harus jaga. Jangan diumbar keluar. Kita jaga. Karena apa? Ketika kita saling menjaga, ada unity, ada berkat Tuhan di situ. Amin. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga, seperti Nuh tadi terkutuklah. Bukan berkat yang datang tetapi kutuk, Bapak Saudara. Nah hari ini yuk kita lihat ayat yang terakhir, Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan unity. Jadi apabila dalam keluarga kita, ya, ada unity Bapak Saudara, hidup dengan rukun, ya. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan perintahkan berkat atas keluargamu, ya, tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Saudara. Tapi kuncinya apa? 1, ada unity, ya. Jadi 2 poin tadi Bapak Saudara, bagaimana kunci kita mengalami hidup yang penuh berkat, hidup yang berkelimpahan, hidup berbahagia. Yang pertama, jadilah orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut firman-Nya. Dan yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya. Dan saya yakin ketika engkau menghidupi 2 poin ini Bapak Saudara, saya percaya keluargamu akan diberkati Tuhan,
keluargamu akan berbahagia dan engkau akan merasakan surga di dalam keluargamu. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan.